Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Way Mancing. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman kemarin ya, tentang bagaimana caranya untuk membuat pancing jangkar seperti ini. Nah ini, kemarin ada teman-teman kita yang menanyakan, gimana sih Bang caranya membuat pancing jangkar seperti ini? Kok Abang itu mancingnya dapat banyak-banyak dan besar-besar gitu. Nah ini seperti ini ya untuk pancingnya. Nah, itu pertanyaan yang kemarin ditanyakan sama teman-teman pemancing kita ya. Nah, ini seperti ini ya. Untuk bentuknya, nah bisa dilihat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya pancing jangkar. Mungkin di tempat teman-teman itu belum banyak yang tahu ya untuk mancing jangkar seperti ini. Soalnya untuk pemancingan jangkar seperti ini biasanya digunakan di danau-danau yang enggak ada sampahnya, jarang sampahnya maksudnya ya. Kalau danau-danau pasti banyak sampahnya. Nah, seperti ini ya. Ini biasanya digunakan yang itu apa namanya, danau yang sampahnya itu jarang dan sangkutannya itu jarang bisa digunakan, karena untuk tekniknya ini pemancingan ini itu biasanya di dasar ya, untuk di dasar danau. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau di tempat teman-teman danaunya apa airnya itu banyak sangkutannya, banyak sampahnya di dasar danaunya, itu kalau pakai kayak gini riskan untuk putusnya ya. Ya seperti ini. Makanya disarankan untuk pemakaian jangkar seperti ini diusahakan ya dikira-kira lah danau itu biasanya banyak sampah, banyak sangkutannya enggak. Kalau banyak sangkutannya ya kita harus menyediakan seperti ini yang banyak ya. Nah, seperti yang banyak. Apalagi kalau danau-danau yang eh, belum pernah kita pakai pancing seperti ini, biasanya tuh dapatnya banyak dan gede-gede, karena ikan-ikan tuh pada belum tahu untuk pemancingan seperti ini. Nah ini pasti ikannya yang dapat gede-gede ya, karena ini untuk ikan-ikan dasar. Nah seperti ini ya. Untuk cara pembuatannya, nah ini saya akan membuatnya ya. Ikutin terus tutorialnya biar teman-teman itu tahu ya untuk cara pembuatannya. Nah ini saya udah sediakan banyak sekali nih ya. Nah ini saya biasanya menggunakan pancing-pancing ini. Nah ini seperti ini udah ada berapa macam nih ya. Nah banyak sekali. Nah seperti ini ya. Tuh. Nah ini, soalnya di daerah sini itu ada 3 danau itu emang airnya bersih dan tidak ada sangkut-sangkutannya, makanya saya menggunakan pancing-pancing seperti ini. Nah ini ya, ini solusi juga untuk ikan-ikan yang nggak mau makan ya, ikan-ikan yang mau makan, terus kita istilahnya nggak pakai umpan. Ini harus kita rekayasa dengan seperti ini ya. Nah seperti ini ya, sekarang emang ikan-ikan itu udah pinter-pinter ya, udah pada kuliah, jadinya susah untuk makan, kita bohongin itu susah. Apalagi di casting biasanya juga susah. Kalau pakai ini biasanya, kalau ikan mujair, pokoknya ikan dasar pakai ini mantap sekali pokoknya ya. Nah seperti ini ya. Nah ini udah saya sediakan. Nah ini timahnya sendiri yang saya rekomendasikan seperti ini. Nah ini timah kerucut seperti ini, karena kalau timah seperti ini itu di dasar itu dianya itu gampang tenggelam ya, gampang tenggelam, terus nariknya juga enteng. Beda kalau timah-timah yang bulat kayak gitu ya. Kalau yang bulat itu biasanya itu agak susah, karena dia itu apa nah ya, tarikannya itu agak gimana ya, susah lah pokoknya seperti itu. Enakan yang seperti ini, makanya saya rekomendasikan yang berbentuk kerucut seperti ini, biar tarikannya tuh enteng. Nah ini seperti ini ya. Oke, oke, langsung saja, kita jangan lama-lama, langsung kita ke tutorialnya untuk cara membuatnya. Nah, untuk cara membuatnya sendiri kita harus persiapkan yang lebih dulu adalah, nah ini kita butuh seling seperti ini. Nah nih, yang utama kita seling. Nah ini, teknik dasarnya harus kita menggunakan seling seperti ini. Bang, kenapa kok nggak pakai seling? Nah kalau nggak pakai seling seperti ini ya, kalau pakai kawat itu dia nggak lentur. Yang dibutuhkan untuk di dasar air itu yang lentur seperti ini. Nah ini, kalau lentur seperti ini itu kail itu bisa maksimal geraknya ya. Tapi kalau dia kaku, dia tuh nggak bisa gerak seperti ini. Jadinya ikan yang ada di dasar itu kalau pas nyangkut tuh biasanya dia meleset. Tapi kalau dia ini agak lentur kayak gini, dia bisa bergerak, bisa berleluasa. Ketika ikan itu kena ya, kena kayak gini, dia kan pasti apa namanya ya, berontak-berontak gitu ya di dasarnya. Tapi kalau kita menggunakan yang lentur seperti ini, ikan walaupun berontak dia ngikutin, dia pasti langsung kena kailnya ya, seperti itu. Nah ini untuk
bahan dasarnya kita menggunakan ini ya, bekas rem sepeda. Nah seperti ini. Nah ini barang bekas bisa menjadikan kualitas untuk mancing ya. Yang kedua untuk, nah ini ya gede ya seperti ini ya. Nah ini kenapa bang kok nggak yang kecil aja ya? Kalau yang kecil biasanya tuh kebanyakan moncel, kebanyakan lepas dia kalau yang kecil, karena untuk ikan-ikan besar di dasar. Kalau ikan yang kecil biasanya juga kena kalau ikan apa namanya kailnya kecil, tapi kalau ikan-ikan yang besar pasti dia akan moncel, akan lepas karena kailnya ruitnya ini kecil ya. Nah ini seperti ini. Makanya kita butuhkan yang kail yang gede. Biasanya saya menggunakan yang ukuran 12 ya. Nah ini ada juga untuk versi yang bagus lagi. Ini ada yang kail kuning ini ya, ukurannya lebih gede lagi. Ini akan saya coba juga menggunakan kail kuning seperti ini. Nah ini kita akan menggunakan juga ya untuk membuat jangkarnya. Nah ini ya. Oke ya, kita akan langsung membuat ini ya. Kemudian untuk timahnya sendiri ya, saya kasih tahu juga untuk cara membuat timahnya. Kita menggunakan alat juga, ada alat pencetaknya nih bolo ya. Nah nih alat pencetaknya seperti ini nih bolo. Ini udah saya sediakan satu toples seperti ini untuk alatnya, alat untuk mencetaknya ini. Nah kita sesuaikan aja ya dengan ukuran timah yang mau kita buat ya. Seumpamanya seperti ini ya. Nah ini ya. Nah seperti ini kita bisa menyesuaikan dengan ini ya, dengan aluminium foilnya. Ini aluminium foil bolo. Nah ini seperti ini bisa dibuka. Nah ini aluminium foil, kita lipat seperti ini ya. Nah kita lipat seperti ini, ntar kita bisa masukkan timah di sini ya. Nah seperti itu. Dan jangan lupa di sini dikasih pengaitnya kita menggunakan kawat biasa seperti ini. Nah seperti ini ya. Untuk kawatnya kita kasih kawat seperti ini, lalu kita siram dengan timahnya. Nah seperti itu ya. Untuk timahnya sendiri teman-teman bisa menggunakan timah apaan aja, bisa beli di online juga ada. Untuk timah kiloan juga ada. Kalau saya menggunakan barang-barang yang bekas ya. Barang bekas itu apa? Timahnya. Nah saya biasanya menggunakan aki bekas seperti ini bolo. Nah ini udah saya sediakan juga untuk aki bekas seperti ini. Kita ambil dalamnya. Nah ini banyak sekali timahnya di sini. Nah ini banyak sekali timahnya. Ini ada 2 kilo kali ya, nih timahnya banyak. Dan ini yang udah saya ambil dalamannya untuk timahnya seperti ini. Nah ini dalamannya, akinya seperti ini ya, bisa dilihat. Nah ini udah saya kemarin ada 3 udah saya bongkar ya. Nah ini hasilnya timahnya. Dan ntar kita bikin untuk timah mancingnya ya, seperti itu. Dan hasilnya itu seperti ini yang udah saya jer timahnya ya. Nah ini seperti ini. Nah, jadinya timahnya seperti ini. Dan kita akan membuatnya ntar seperti ini ya. Nah seperti ini. Oke ya teman-teman ya, ikutin terus cara pembuatannya agar teman-teman bisa membuat sendiri di rumah. Nggak usah beli ya, nggak usah beli di online, di apa, kita bisa membuat sendiri di rumah. Oke ya, ini ilmu bisa diikutin terus biar teman-teman paham. Nah teman-teman ya, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini kawat selengnya ya. Nah ini kawat selengnya yang saya gunakan seperti ini. Nah ini kailnya yang tadi. Nah ini yang kita ulas seperti ini ya. Nah ini timahnya yang tadi yang kita buat dari aki bekas seperti ini. Nah ini ya. Dan ini kawat biasa yang ini. Dan ini kita menggunakan juga benang. Nah ini. Nah, untuk benang sendiri bisa menggunakan benang PE dan benang jahit. Bisa, kalau saya menggunakan benang jahit biasa seperti ini. Nah ini bisa ya. Nah ini udah sediakan ada 2. Dan jangan lupa juga ada lem. Nah ini lem ya. Oke ya. Untuk membuatnya ikutin terus ya tutorialnya selanjutnya ya. Ntar takutnya videonya kepanjangan. Oke teman-teman, ikutin terus videonya di video selanjutnya. Oke teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.